Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurse Faradiba. Di sini saya hari ini menjadi moderator. Sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa kita hari ini melaksanakan foretrack atau kayak diskusi ya, semacam sharing aja dari teman-teman yang ada di Jerman dan juga teman-teman yang ada di sini. Saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung dari luar Aceh juga ada, dari Kupang, dari Semarang, Yogyakarta, ada yang dari Jakarta, dan ada dari beberapa daerah lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini di Foretrack nomor 1. Jadi Perhimpunan Alumni Jerman di sini yang sebagai pemrakarsa dari kegiatan ini akan melakukan Foretrack atau diskusi seperti ini setiap bulan. Nah, untuk Foretrack yang pertama kita akan membahas tentang mental health ya. Topik hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental selama pandemik COVID-19. Nah, mengapa hal ini menjadi penting untuk diangkat pada topik yang pertama ini? Kita tahu bahwa pandemik bisa membuat kita menjadi stres. Pandemi coronavirus COVID-19 ini dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan terhadap manusia. Dari pertama awal kita dari tahun lalu ya, dari pertama sekali kita mendapatkan informasi bahwa dunia ini sudah tercemar atau terkena infeksi virus COVID-19, kita sudah mengalami stres. Dan stres ini stres yang berkepanjangan yang dihadapi oleh manusia di bumi ini. Nah, ketakutan dan kecemasan tentang penyakit ini dan berpikir bahwa hal-hal yang mungkin terjadi pada kita itu membuat kita menjadi berpikir-pikir yang aneh dan menyebabkan kecemasan yang berkelanjutan. Tindakan pencegahan yang kita lakukan untuk kesehatan fisik seperti social distancing akan membuat kita merasa terisolasi dan kesepian juga terhadap apa yang sudah kita rasakan, seperti halnya kita melakukan social distancing dan physical distancing membuat kita merasa kita terisolasi ya, atau merasa kesepian. Nah, belum lagi kebiasaan yang sudah diterapkan yang baru ini atau kebiasaan new normal membuat kita harus selalu alert atau bersiaga untuk selalu memakai masker, cuci tangan, sehingga itu membuat sebuah kebiasaan-kebiasaan yang menuntut kita untuk selalu alert atau siaga terhadap possibility atau kemungkinan kita bisa terinfeksi coronavirus di mana saja. Nah, untuk itu kita harus mengetahui bagaimana cara yang sehat agar kita bisa mengatasi stres yang berkepanjangan ini. Skill yang baik terhadap bagaimana cara mengatasi stres juga harus kita miliki, sama seperti kita mengetahui cara-cara bagaimana kita mengetahui cara cuci tangan yang benar, memakai masker yang benar, bagaimana social distancing atau physical distancing, maka bagaimana kita menjaga kesehatan mental juga harus kita mempunyai skill yang benar. Nah, bersama kita hari ini kita sudah memiliki bersama kita ada dua narasumber. Yang pertama langsung kita import dari Deutschland atau dari Jerman. Ini Aini Junge ya, atau anak muda anak muda yang tapi orang lokal juga, orang Indonesia, namun sudah lama di Jerman kayaknya. Saya lihat di CV-nya. Untuk sebelum dimulai, saya mau bacakan dulu CV-nya dari Razan. Jadi Razan Wibowo MSc ya, nama lengkapnya. Background education itu menyelesaikan Master of Science in Public Health di Ludwig Maximilian University of Munich atau München ya, di Jerman. Fokusnya biostatistik, epidemiologi, health policy, dan economics. Razan juga sudah menyelesaikan Bachelor of Science atau BSc in Psychology di Ruhr University Bochum di Jerman. Jadi juga S1-nya di Jerman. Fokusnya Psychological Consulting and Intervention, Industrial Occupational Psychology. Nah, hari ini Razan akan sharing bersama kita semua bagaimana menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19 dari perspektif kehidupan di Jerman, atau mungkin pengalaman yang sudah dirasakan di Jerman, juga bagaimana pemerintah Jerman handling untuk mental health. Seperti kita tahu ya, untuk data COVID-19 sendiri, bahwa ini trennya selalu naik ya.
tren COVID-19 kasus terkonfirmasi itu selalu naik. Tapi kita jarang melihat bagaimana kasus-kasus mental health issues, datanya itu di mana gitu. Di mana kita bisa melihat data-data efek dari pandemik ini yang sudah hampir sekian bulan, bagaimana kita melihat korbannya ibaratnya ya. Mungkin penelitian-penelitian terkait ini bisa nanti dibahas juga oleh Pak Martunis, pemateri kedua. Untuk yang pertama ini saya persilahkan kepada Razan Wibowo untuk memulai presentasinya. Silakan Razan. Ya, terima kasih Kak Faradiba. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan terutama oleh Perhimpunan Alumni Jerman di Aceh kepada saya untuk sekedar share apa yang saya alami di sini, kemudian apa yang saya sedikit tahu kepada para hadirin sekalian. Saya di sini, saya mengaku kapasitas saya sebagai narasumber itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang dengan latar belakang atau background yang jauh lebih mumpuni atau tinggi daripada saya. Tapi saya di sini mencoba untuk sekedar istilahnya berbagi saja apa yang saya alami dari kehidupan sehari-hari di Jerman. Baik, terima kasih. Ya, topik kali ini adalah menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Ya, sebelum saya mulai, karena saya sudah terbiasa ketika saya melakukan presentasi itu harus tahu alurnya, harus tahu apa yang nantinya akan disampaikan. Saya di sini mencoba untuk memulai dengan istilahnya flashback, ya, mulai dari awal mula COVID-19 ditetapkan masuk ke Eropa, ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global. Kemudian bagaimana pemerintah Jerman melakukan kebijakan-kebijakan terkait COVID-19 ini, kehidupan kami, ya, terutama di Jerman, selama dan pasca lockdown, kemudian hubungan antara pandemi COVID-19 ini dengan kesehatan mental, lalu bagaimana kita mengatasi itu, mencoba untuk mengatasi itu. Saya di sini mencoba untuk share apa yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Stres pasti ada, takut, cemas itu pasti ada, tapi ketika kita bisa menghandle itu, ya, mereduksi, meredam itu akan membawa manfaat tidak hanya bagi tubuh kita, tidak hanya bagi kesehatan psikis kita, tapi juga ke masyarakat luas. Karena dengan kita positif, dengan kita sehat, itu kita juga sedikit banyak berkontribusi untuk public health, kesehatan masyarakat. Ya. Kita nggak usah bicara global, tapi ke masyarakat yang ada di sekitar kita dulu. Kemudian mungkin nanti setelah saya selesai presentasi, saya bisa kembalikan ke Kak Faradiba untuk selanjutnya mungkin bisa sedikit tanya jawab, atau bagaimana Kak? Langsung disambung Bang Tunis, atau setelah selesai saya presentasi mungkin ada sesi tanya jawab sedikit? Jadi nanti langsung aja dua-duanya, habis Razan langsung ke Pak Martunis, setelah itu kita tanya jawab sharing sama-sama biar waktunya lebih lama gitu. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai ya. COVID-19 dan kebijakan pemerintah, terutama yang ada di Jerman. Saya masih ingat sekitar akhir Februari itu kami masih melakukan aktivitas normal. Di sini saya sudah mendengar berita bahwa di China kasusnya sangat-sangat signifikan. Saya masih ingat 3 negara yang terimbas dampak parah oleh COVID-19. Yang pertama itu China, yang kedua itu Iran, dan yang ketiga itu Italia. Nah, di Italia itu waktu akhir Februari itu kasusnya masih baru ratusan. Kami masih belum benar-benar menganggap ini kejadian yang serius, Kak. Jadi kayak paling cuma flu biasa gitu, paling cuma penyakit yang dikasih antibiotik udah sembuh gitu ya. Tapi ternyata enggak. Jadi kasusnya itu sangat-sangat signifikan naik sampai awal Maret itu pemerintah Jerman mengkonfirmasi bahwa COVID-19 sudah menjangkiti 5 warga negara Jerman.
yang pada saat itu kebetulan salah satunya habis pulang dari Milan, dari Italia. Dia liburan ke sana dan dia tidak sadar bahwa dia membawa virus. Jadi bahayanya virus COVID-19 ini untuk kita anak muda orang sehat itu asimptomatik ya, tidak menimbulkan gejala dan memperlihatkan simptom seperti batuk segala macam, tapi kita sebagai carrier, kita sebagai trigger, pembawa virus, itu kemudian menyebarkan itu ke orang-orang yang mungkin pada saat itu sistem kondisi kekebalan tubuhnya rendah. Terutama yang menjadi fokus atau sorotan itu orang-orang tua. Awal Maret, saya masih ingat, itu terakhir kali saya makan di luar bersama teman-teman. Jadi ada satu teman orang Jerman, satu teman orang Rusia, tapi besar di Norwegia. Itu sebelum dia pulang ke Norwegia, itu kita inisiasi, ya udahlah kita farewell party gitulah, makan di luar, terus ya sedikit jalan-jalan. Di tempat kita makan itu ada orang menunjukkan gejala COVID-19, batuk-batuk gitu ya, dan batuknya itu batuk kering dan dalam. Saya masih ingat banget. Jadi dia batuknya nggak berdahak, dia batuknya kering. Itu kami masih biasa aja gitu. Jadi kayak yang waktu itu belum ada isu lockdown atau apapun itu. Jangankan menggunakan masker ya, cuci tangan sebelum makan aja kita masih belum disuruh atau disarankan oleh pemerintah. Jadi ya kita woles-woles aja gitu kan. Nah, terus begitu beberapa hari kemudian kasus di Jerman meningkat lebih dari 100%, jadi waktu itu kasusnya masih di kisaran puluhan, tapi di 4 hari selanjutnya itu kasusnya sudah mencapai 280. Jadi lebih dari 100%. Itu pemerintah menganggap ini, wah ini benar-benar serius ya. Jadi bersamaan dengan ditetapkannya case coronavirus COVID-19 ini sebagai pandemi global oleh WHO, pemerintah Jerman per tanggal 16 Maret 2020 mengumumkan bahwa semua kegiatan luar ruangan dibatasi dan kalau bisa tidak dilakukan, lockdown total. Jadi kami tidak diperkenankan untuk keluar rumah tanpa ada alasan kuat tertentu seperti berbelanja atau ke apotek atau ke dokter, itu semua dilarang. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya apa sih COVID-19 itu gitu ya? Jadi pasti berita sudah kita baca karena saya yakin semua pasti punya smartphone kan, akses ke media juga pasti mudah. COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, ya, ditengarai di pasar hewan di sana. Dan setelah diteliti, virus itu memiliki karakteristik yang sama seperti SARS, COVID 2002-2003, ya, coronavirus. Coronavirus ini setelah saya baca di situs Robert Koch Institute itu seperti kalau di Indonesia mungkin lembaga yang mengurusi tentang mikroorganisme atau vaksin. Jadi mungkin seperti apa ya? Mungkin ada yang bisa lembaga kasih ide. Eichmann mungkin? Eichmann? Iya mungkin ya, mungkin Kak. Itu menyatakan bahwa coronavirus itu sendiri itu sudah lama ditemukan ya, sudah dari 1960-an. Dan itu ditemukan selalu di tubuh hewan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dari hewan itu berpindah ke manusia? Apakah adanya kontak langsung, kontaminasi langsung? Apakah manusia mengkonsumsi bagian dari hewan yang sudah terinfeksi virus corona tersebut? Para ahli masih memperdebatkannya. Tapi COVID ini ditengarai munculnya di kelelawar karena kemiripan genetik. Jadi dia bisa mudah bereplikasi di tubuh mamalia lain termasuk manusia. Nah, jadi ada spekulasi bahwa manusia mengkonsumsi daging kelelawar, kemudian dia tercemar, who knows ya. Jadi para ahli masih memperdebatkan.
baik kembali ke kebijakan COVID-19 ini sendiri, karena kami tidak boleh beraktivitas di luar ruangan, jadi otomatis segala sesuatunya harus dilakukan dari rumah. Ya, ini bisa para hadirin lihat. Ini saya foto sendiri. Kondisi waktu awal-awal lockdown itu beberapa bahan kebutuhan rumah tangga seperti tisu toilet, ya kalau di sini kan tisu toilet merupakan suatu kebutuhan yang urgent, yang vital. Tanpa tisu toilet kita tidak bisa apa-apa. Kalau saya sih karena kita di Indonesia terbiasa pakai air, ya it's okay, nggak ada tisu toilet bisa diganti dengan air. Tapi untuk masyarakat Western itu no go, totally no go. Jadi ini bisa dilihat benar-benar kosong sama sekali. Hampir susah untuk mendapatkan tisu toilet, hampir susah untuk mendapatkan desinfektan. Saya waktu itu masih ingat beli desinfektan yang harganya biasanya sekitar 2 euro, 3 euro, itu waktu saya beli itu sudah 14,9 euro. Kemudian beberapa jam setelahnya, saya lihat lagi di internet, harganya sudah 27 euro untuk desinfektan. Jadi itu benar-benar crazy, banzing. Kemudian kami juga tidak diperkenankan untuk pergi melakukan aktivitas seperti ke perkuliahan. Anak sekolah juga benar-benar libur waktu itu ya, sampai waktu yang tidak bisa ditentukan kapan. Kemudian pusat peribadatan juga close, tutup, ya. Dan itu terjadi selama lebih dari 7 minggu. 6-7 minggu. Itu benar-benar di situ pemilik usaha industri apapun ya, restoran, kemudian kafe atau reise bureau, apa itu reise bureau, seperti tour travel, itu benar-benar yang paling mengalami efek ya dari COVID-19 ini sendiri. Nah, baru pada mungkin sekitar seminggu sebelum Lebaran, saya masih ingat, jadi seminggu waktu itu masih Ramadan, itu sudah banyak sekali desakan-desakan dari masyarakat yang menginginkan bahwa tolong diberlakukan pelonggaran terhadap peraturan lockdown ini, karena lockdown selama 6 minggu atau 7 minggu itu sudah banyak memberikan dampak negatif, terutama dari segi ekonomi terhadap masyarakat Jerman itu sendiri. Jadi kita tidak hanya fokus ke negara berkembang, memang negara berkembang itu yang sangat atau lebih mengalami dampak secara ekonomi, tapi negara maju pun, terutama Jerman, itu juga mengalami resesi. Jadi diprediksi sampai akhir tahun 2020 ini 6,5% ekonomi Jerman itu mengalami resesi. Dan itu yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Bisa dibayangkan ya. Jadi sejak berdirinya negara Jerman, Bundesrepublik Deutschland, sampai sekarang, tahun ini adalah tahun terberat secara financial. Banyak PHK di mana-mana, perusahaan tidak bisa melakukan ekspansi, dan ya, jadi saya juga harus banyak-banyak berdoa juga, ya Allah, semoga saya masih bisa diberikan keberlangsungan hidup di Jerman. Ya, jadi kembali lagi ke kebijakan lockdown, selama 6-7 minggu kemarin, ya, dari terhitung 16 Maret 2020 sampai sekitar minggu ketiga bulan Mei, itu benar-benar total. Tidak boleh ada kegiatan apapun selain supermarket dan apotek. Jadi kegiatan-kegiatan luar ruangan seperti restoran itu masih belum boleh. Dan itu kebijakannya bervariasi, tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi diberikan wewenang ke setiap negara bagian untuk menentukan kebijakan apa yang pas diaplikasikan di negara bagian tersebut. Karena kasusnya itu tidak sama setiap negara bagian. Ada negara bagian yang tinggi, seperti negara bagian saya. Ada juga negara bagian yang di situ tidak banyak industri, sehingga populasi manusia atau density rate antar wilayah itu menjadi rendah, sehingga sebaran virusnya juga tidak banyak. Nah, ini bisa dilihat
waktu saya sholat Jumat, saya sempat mengabadikan momen ya di masjid tempat saya sholat, itu benar-benar jarak dijaga betul 1,5 meter, dan kita juga tahu kita harus menggunakan masker, kita juga harus selalu cuci tangan minimum dengan desinfektan setiap kita memegang benda di luar. Jadi patut diapresiasi bahwa kesadaran masyarakat di sini sudah lumayan tinggi, sehingga dengan 6-7 minggu lockdown itu kasusnya, infection rate-nya sudah benar-benar bisa ditekan. Jadi itu kenapa dibandingkan dengan negara-negara Eropa lain, Jerman rate-nya itu rendah, karena mungkin yang bisa saya lihat, masyarakatnya itu aware terhadap kesehatannya dan mau mengikuti saran dari pemerintah, sebagian besar. Kemudian dampak pasca lockdown, ya, minggu ketiga bulan Mei, itu pemerintah sudah banyak melakukan pelonggaran. Di antaranya, orang sudah boleh mulai pergi ke kantor jika itu dirasa sangat mendesak. Kemudian kafe juga beberapa juga sudah mulai buka, tapi terutama kafe yang menyediakan tempat duduk outdoor, sitting outdoor. Dan jarak antar pengunjung itu diatur, jumlah pengunjung juga dibatasi. Jadi setiap kita pergi ke kafe, itu kita harus mengisi form. Sehingga ketika nanti terjadi outbreak di kafe itu, pemilik kafe bisa segera melaporkan ke dinas kesehatan setempat lokal siapa saja pengunjung yang datang di kafe pada hari itu dan jam sekian. Jadi interval waktunya jelas, pengunjungnya jelas, bisa dihubungi, dikontak. Kemudian saya juga menyadari bahwa banyak sekali perubahan yang ada di kehidupan sehari-hari ya, terutama dari penerapan working from home. Jadi sekolah itu sudah mulai menerapkan online course, perkuliahan juga. Jadi sebelumnya memang sudah ada di Jerman sistem jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, tapi dengan adanya COVID-19 ini, sisi positifnya itu lebih diperdalam lagi, lebih ditekankan lagi, sehingga sekarang orang cenderung untuk memilih kerja di rumah, karena dengan kerja di rumah bisa sambil melakukan aktivitas-aktivitas lain. Tapi kalau saya pribadi, saya masih memilih 50-50, baik itu kerja di rumah maupun kerja di kantor. Karena nggak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Kemudian dampak positif yang lain, itu masyarakat sekarang lebih aware terhadap kesehatan. Jadi kebiasaan untuk pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, setiap setelah memegang benda yang itu di situ dikhawatirkan tidak higienis, seperti misalnya ketika kita naik transportasi umum, kita pencet kita pencet tombol, sorry, untuk membuka pintu, itu kan bisa dipencet oleh semua orang, ya. Jadi dikhawatirkan itu kan tidak higienis, sehingga sekarang hampir setiap orang bisa dilihat pasti membawa desinfektan. Kemudian ada juga dampak negatifnya. Terutama kita bisa lihat dari segi ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami insolven atau pahit, bisa dibilang bangkrut, kehabisan modal karena mereka tidak lagi punya reserve, tidak lagi punya cadangan dana, sudah dipakai untuk membayar gaji, membayar mite itu membayar sewa dari pusat bisnis mereka, sehingga hal tersebut juga sangat-sangat, kalau buat saya pribadi juga sangat-sangat memukul batin ya, karena saya tahu beberapa teman saya, terutama yang masih berstatus student, pelajar, itu harus kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya pusat kegiatan ekonomi, terutama di sektor restoran, gastronomi. Saya nggak habis gimana ya waktu itu ya.
sampai sekarang pun juga sebenarnya ini masih buat saya merinding juga. Banyak student di sini yang mengandalkan mata pencahariannya itu dari kerja part-time, kerja sambilan. Tidak dapat support dana dari orang tua di Indonesia. Di Indonesia sendiri, saya tahu kondisi ekonomi juga sedang susah. Banyak dari keluarga mereka yang untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari juga nggak tahu bagaimana gitu. Karena mungkin di Indonesia, saya hanya baca dari media, mungkin nanti Bang Tunis atau ada dari narasumber bisa menambah, ada dari hadirin bisa menambahkan, peran pemerintah di sini di Indonesia itu tidak sebegitu signifikan seperti yang ada di Jerman. Di Jerman kita sebagai, kalau saya sudah enggak ya, tapi mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk mengajukan pinjaman tanpa bunga, dan itu bisa dikembalikan kapan saja, sampai 500 euro setiap bulan. Orang-orang dengan anak, karena anak juga nggak bisa pergi ke sekolah, otomatis orang-orang yang biasa bekerja, orang tua yang biasa bekerja, mereka harus di rumah untuk ngurus anaknya, untuk bantu kerjain PR anaknya, untuk istilahnya kembali lagi merawat anaknya ya. Ini saya juga melihatnya juga ada positifnya juga, tapi beban mental orang tua yang biasanya menitipkan anak ke PAUD ya, ke kindergarten, itu juga jadi bertumpuk. Orang tua harus kerja di satu sisi, tapi orang tua juga harus merawat anak. Ini juga merupakan suatu challenge, satu tantangan. Tapi saya juga melihat di sini sisi positif, yaitu orang tua kembali lagi ke perannya sebagai perawat, mengasuh anak, sebagai mendidik anak. Ini pemerintah juga untuk golongan yang seperti ini ya, jadi yang punya anak tapi juga kerja, itu pemerintah memberikan suatu insentif di mana uang anak itu tunjangan pemerintah untuk setiap anak yang lahir di wilayah Jerman itu dinaikkan dari 180 euro per bulan menjadi 300 euro per bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap bisa mengambil cuti untuk mengurus anak, tapi dibayar full oleh perusahaan, dan perusahaan mendapatkan support dana dari pemerintah. Itu yang saya patut apresiasi di sini. Jadi banyak terjadi resesi, tapi juga pemerintah mengucurkan banyak sekali bantuan ke masyarakat. Nah, di sini juga ada polemik pro dan kontra, apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak. Itu yang saya banyak baca di media. Saya jujur ya, saya selama di sini saya berusaha untuk bersikap netral, karena media itu juga kadang-kadang kan ada tumpangan politik atau mungkin juga sedikit tidak netral sifat non-neutrality-nya, sehingga saya di sini sangat-sangat mengapresiasi berbagai pendapat yang nanti mungkin disampaikan dari narasumber yang lain atau dari hadirin terkait dampak pasca lockdown COVID-19 ini. Kemudian kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu hubungan antara COVID-19 dan kesehatan mental. Di sini bisa hadirin lihat, ini yang atas itu di Jerman. Saya ambil case kemarin waktu masih masa lockdown. Rakyat Jerman terbiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan lockdown, mereka melihat bahwa pemerintah mencoba untuk mengekang hak asasi mereka, tapi tidak semua ya, tidak semua. Jadi mungkin kalau di persentase sekitar 10-20%. Yang 80% itu masih ikut saran dari pemerintah untuk tetap di rumah. Nah, mereka pergi berdemonstrasi ke jalan-jalan, ke pusat-pusat umum seperti Marktplatz. Marktplatz itu alun-alun ya kalau di Indonesia. Tanpa menggunakan masker, tanpa jaga jarak social distancing, mereka berdemonstrasi, mereka
menilai ini adalah konspirasi pemerintah dengan waktu itu saya tidak mau menyebutkan personnya, tapi kita sudah tahu banyak sekali dan beliau juga sangat terkenal di seantero dunia, petinggi atau CEO salah satu sistem operasi yang banyak kita operating system yang banyak kita pakai di komputer. Ya. Jadi beliau waktu itu tahun 2015 sekitar itu mengadakan open talk show di TEDx dan beliau sudah bisa memprediksi bahwa di masa depan akan ada pandemik. Saya tidak mau diklasifikasikan sebagai orang yang percaya teori konspirasi, tapi nyatanya banyak juga orang-orang Western yang percaya itu ada hubungannya dengan konspirasi COVID-19 ini. Jadi ada salah satu pihak yang ditengarai mengambil keuntungan dengan menjual vaksin, mengembangkan vaksin, jual vaksin di tengah COVID-19 ini, dengan sebelumnya memberikan ketakutan di khalayak, di publik. Who knows? Wallahu a'lam. Kemudian kalau kita loncat ke negara yang lain ya, seperti contohnya di USA, itu ketakutan publik lebih ke kehilangan pekerjaan. Sekitar 30 juta masyarakat USA kehilangan mata pencaharian mereka akibat COVID-19. Karena tidak semua orang USA, orang Amerika itu juga dari golongan orang-orang yang social statusnya tinggi. Mungkin kita terbiasa lihat di film Hollywood bahwa di Amerika semuanya itu perfect, semuanya itu bagus, America centris, kita biasa melihat itu di film, tapi ternyata banyak orang-orang miskin itu ada di Amerika, terutama dari golongan orang-orang berkulit gelap. Ada studi yang menyatakan bahwa orang-orang berkulit gelap itu karena sosial ekonomi yang lebih rendah dibandingkan orang-orang berkulit putih, itu mereka mengalami dampak yang lebih, severity-nya lebih besar dibandingkan selama COVID ini dibandingkan orang kulit putih. Dan dari ekonomi itu sendiri, orang kulit hitam juga, maksudnya orang kulit hitam, orang berkulit gelap, saya benar-benar takut sekali untuk setelah adanya yang kemarin George Floyd itu, saya benar-benar takut untuk bilang kulit hitam. Orang berkulit gelap itu secara ekonomi jauh lebih terdampak dibandingkan orang berkulit putih, sehingga mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran, yang kita tahu dengan demonstrasi itu, angka COVID-19 di USA itu meningkat drastis, dan yang sekarang kita bisa tahu, salah satu yang terbesar hingga saat ini. Jadi lebih dari 400.000 orang terkonfirmasi positif COVID. 400.000, sorry. Yang terakhir saya baca, enggak, sekitar sekian juta. Saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi sekitar 285.000 orang terdampak COVID-19 ini, dan angka mortality yang paling besar di USA. Saya minta maaf tadi saya agak sedikit blunder yang ada di Brazil, tapi kita bisa tahu COVID-19 ini sangat membawa banyak beban mental kepada orang-orang di seluruh dunia. Orang menjadi stres, orang menjadi depresi, orang menjadi takut dengan banyaknya berita yang merebak di media, dengan kematian sanak saudara. Saya benar-benar di sini mengambil case yang paling simple, yang paling bisa dilihat itu di Italia. Di Italia itu salah satu yang tertinggi di Eropa, dan itu yang menurut saya cukup mengenaskan ya. Anak tidak diperkenankan untuk melihat orang tuanya yang terakhir kali, jenazahnya,
karena dikhawatirkan nanti terjadi penularan dari jenazah ke yang masih hidup. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang membuktikan bahwa jenazah masih bisa menularkan COVID-19 ini ke manusia. Tapi yang saya tekankan di sini adalah COVID-19 ini untuk Eropa sendiri dan untuk Western Society membawa banyak sekali dampak mental, terutama di kehidupan sehari-hari. Orang jadi takut, orang jadi tidak percaya lagi terhadap orang lain gitu. Dengan jaga jarak itu mungkin dari segi medis case-nya bisa diturunkan, tapi dari segi psikis orang kehilangan kepercayaan, orang kehilangan apa ya istilahnya social life dengan orang masyarakat di sekitarnya. Orang jadi takut, orang jadi insecure. Mau tanya jalan, biasanya kan orang tanya jalan kayak datang aja gitu ke saya, kemudian tanya, permisi apakah Anda tahu jalan ini gitu. Sekarang orang melihat, apalagi saya orang asing ya, dan jujur selama COVID-19 ini saya juga sekali mengalami perlakuan diskriminatif. Saya dibilang orang Cina, saya dibilang yang bertanggung jawab atau ikut menyebarkan virus, orang Asia itu penyebab dari ini semua gitu. Jadi ya sedikit banyak saya juga terkena imbas dari mental health ini gitu. Tapi saya berusaha untuk selalu berpikir positif bahwa kita tidak bisa mengelak dari kenyataan ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah Haltenduisch. Haltenduisch itu kita harus sama-sama bergerak untuk meredam atau ke arah yang lebih baik ya, kesehatan ke arah terutama kondisi kesehatan yang lebih baik selama pandemi ini, terutama di kesehatan mental. Saya di sini tidak ingin lebih banyak lagi berdiskusi mengenai bagaimana mekanisme yang terjadi. Cuma kalau saya diperkenankan untuk kembali lagi flashback ke waktu saya belajar psikologi, saya masih ingat sekali hubungan antara media, apa yang kita lihat, dengan dengan emosi kita, dengan keadaan psikis kita, yang nantinya itu berakibat ke perilaku kita. Jadi apa yang kita lihat itu ditangkap oleh otak bagian depan ya. Otak bagian depan itu namanya frontal. Lebih depannya lagi itu prefrontal. Kita lihat dengan mata, kita mendengarkan informasi, itu bagian frontal kita itu bekerja dan itu mengaktifkan di satu bagian otak yang itu bertanggung jawab terhadap emosi, bertanggung jawab terhadap ini kita apa istilahnya rasa takut, cemas, itu namanya amigdala. Amigdala ketika itu sudah di apa namanya? Razan, Entschuldigung, waktunya Ya. 6 menit lagi ya. Oke, ya. Okay. Ketika itu aktif, itu memberikan efek-efek negatif seperti stres, depresi, ketakutan, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu yaitu dengan menerapkan prinsip positive psychology. Dengan kita menimbulkan emosi yang positif, itu insya Allah saya percaya bahwa efek dari COVID-19 ini di kesehatan mental kita itu bisa diredam. Saya di sini tidak mau bicara banyak karena waktunya juga sudah sangat singkat. Yang saya mau tekankan di sini, ketika kita positif, berpikir positif, mulai dari atau netral aja, itu dimulai dari gelombang antara hijau ke biru. Kita tahu di fisika, ketika merah itu panjang gelombang bertambah, tapi energinya berkurang.
ketika kita mencoba untuk berpikir positif ke arah atas, ke arah ungu, itu nanti energinya bertambah, sehingga energi yang bertambah ini mengakibatkan 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 imun sistem kita, hormon-hormon yang bekerja untuk imun sistem kita meningkat. Sehingga Dr. Hawkins di sini menekankan untuk senantiasa berpikir positif. Dan yang terakhir nih, kita sebagai bangsa yang beriman itu hendaknya kita meningkatkan spiritualitas. Kembali lagi ke ke Dr. Hawkins, ketika kita sudah takut, ketika kita mulai berpikir negatif, coba untuk kembali lagi ke berpikir positif, kembali lagi ke Allah, kembali lagi ke agama, sehingga ketika ini turun, kita bisa naik lagi dan imun sistem kita menjadi kuat. Terima kasih. Baik Raza, terima kasih atas pemaparannya. Tapi masih ada sekitar 3 menit lagi sih kalau mau diselesaikan apa yang kurang jelas mungkin. Atau mau dilanjutkan nanti di sesi diskusi? Mungkin begitu Kak. Jadi bisa sambil kita diskusi, bisa sambil kita flashback lagi. Oke, boleh. Jadi intinya teman-teman semuanya, nanti kita akan ada buka lebih banyak waktu di sesi diskusi terkait dengan tadi informasi yang udah disampaikan oleh Razan, baik pengalamannya di Jerman ketika dirasakan itu adalah yang banyak ya, multiple stresornya multiple ya, dari kehilangan pekerjaan atau misalnya kehilangan part-time job untuk mahasiswa kita di sana, kemudian juga cemas karena kondisi stressful yang di mana kita tidak tahu apakah nanti kita akan terkena, tidak terkena, dan kita juga perlu kepastian bagaimana apakah kita bisa pulang atau gimana. Jadi multiple stress ini sangat-sangat berkaitan, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Razan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk pertanyaannya bisa ditulis di chat box, nanti kita bisa lihat sama-sama, atau nanti di sesi terakhir kita bisa berdiskusi sama-sama terkait dengan tips-tips atau hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut. Kita lanjut aja ya ke pemateri yang kedua. Ini kita sudah hadir juga, ini namanya Pak Martunis. Pak Martunis ini juga praktisi dan juga akademisi dalam hal mental health. Beliau juga sudah banyak melakukan penelitian tentang mental health selama pandemik ini. Yang kita tahu bahwa di Jerman sendiri itu trendingnya dia menurun ya, kasusnya menurun, sedangkan kita di Indonesia meningkat, menaik. Bahkan di Aceh juga ya, saya lihat trendingnya itu, grafiknya itu terus menaik, tapi kita udah mau new normal aja gitu ya. Padahal kita belum selesai mau menurunkan grafiknya seperti yang dilakukan oleh Jerman. Nah, mungkin di sini saya mau sharing dulu sedikit tentang CV dari atau short bio dari Pak Martunis. Untuk beberapa mahasiswanya di sini yang sudah bergabung, nggak perlu saya perkenalkan lagi ya. Tapi untuk yang belum mengenal Pak Martunis ini, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Keperawatan Universitas Syekh Kuala, kemudian melanjutkan Master of Public Health di Maastricht University the Netherlands atau Belanda. Kemudian melanjutkan S2-nya lagi ya, bolak-balik S2. Ini mungkin masih kurang ya. Di Charité Universität Medizin Berlin di Jerman. Kemudian melanjutkan S3-nya juga di Charité Universität Medizin Berlin. Employment sekarang sebagai dosen pengajar di Fakultas Keperawatan Universitas Syekh Kuala. Kepada Pak Martunis, waktunya sekitar 20 sampai 25 menit, dipersilahkan. Pak Martunis jangan lupa di-unmute ya. Sudah. Okay. Terima kasih Bu Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi. Saya di sesi kedua hari ini setelah tadi pagi dengan TPNI ya, yang cukup lama karena diskusinya panjang lebar terkait dengan riset. Sekarang sore diminta untuk cerita tentang kesehatan mental ya. Ya memang kami
saya dan tim saya membuat beberapa riset terkait dengan kesehatan mental, dan fokus kita nggak cuma di Indonesia atau Aceh, tapi justru di Asia, ya, di ASEAN khususnya, karena dalam prosesnya kami bekerja dengan teman-teman di beberapa negara lain seperti Nepal, India, Bangladesh, bahkan ada yang dari Inggris, ya. Kenapa seperti itu? Kalau kawan saya orang Bangladesh bilang, kita ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa, gitu ya. Karena selama ini kalau misalnya kita lihat riset terkait dengan khususnya terkait dengan kesehatan jiwa selama COVID, itu hampir didominasi oleh pertama Cina, yang kedua Amerika, ya. Jerman belakangan sudah mulai banyak juga, ya. Awal-awalnya tidak. Jadi oke, tapi itu diskusi tadi pagi. Saya yakin ada beberapa yang ikut. Sekarang ini lebih enak ngomongnya karena ngomong bidang kita, gitu ya. Kalau bidang riset, kita nggak berani klaim itu bidang kita, gitu ya. Maksudnya bidang saya, karena orang lain banyak juga yang jauh lebih ahli risetnya. Kalau jiwa, ya ini bidang kita karena memang dari S1 saya sudah interest ke riset, ke jiwa sampai ke S3 sampai sekarang. Oke, saya coba besarkan. Suara jelas, suara ya? Jelas ya? Oke. Oke, kita akan diskusi ini ya, ada 3 hal gitu. Sama ya, seperti pemateri pertama tadi, Rezan, kalau mau ngomong harus buat urutan apa yang harus dibicarakan. Saya juga seperti itu ya, ngajar juga seperti itu. Kasih materi konferensi juga seperti itu. Karena akan lebih mudah. Kalau bahasa Arab dia bilang tanzimul amali yuwafiru nisfal wakti, ya. Jadi kalau kita ngatur pekerjaan itu lebih menghemat waktu katanya. Itu bahasa Arabnya. Baik, topik yang kita bicarakan hari ini pertama beda sehat mental dengan sakit mental, ya. Karena buat kami itu jelas mental health dengan mental disorder itu 2 topik atau 2 tema yang saling tolak belakang. Tapi dalam praktek sehari-hari orang cenderung menggabungkan, ya. Bahkan kami juga kadang kita gabung, kita ngomong masalah penyakit, tapi yang kita sebut mental health, ya. Itu 2 kutub yang berseberangan. Oke. Kemudian saya coba menyambung sedikit efek dari pandemi COVID terhadap masalah mental. Tadi Razan sudah menjelaskan, ya, ada tentang depresi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana sih menjaga kesehatan mental selama pandemi. Dan jujur kami nggak ada diskusi sebelumnya, walaupun katanya Razan coba hubungi saya tapi di medsos, tapi ya saya bukan orang apa tuh istilahnya ahli kali dalam medsos, jadi paling update status yang nggak menarik ya, nggak ada followernya gitu. Jadi beliau coba hubungi saya, mungkin ajak diskusi bahan apa, saya nggak pernah respon karena nggak lihat, baru tadi disampaikan tapi nggak tahu lihatnya di mana. Tapi yang ingin kita sampaikan ternyata sama, ya. Nanti kita lihat bagaimana kita menjaga kesehatan mental selama pandemi ini atau new normal, ya. Oke. Ini harus saya garis bawah juga, kita tidak akan diskusi tentang konsultasi masalah penyakit dan kejiwaan. Oke, kenapa saya garis bawah di sini? Karena sering sekali, bahkan hampir selalu, ya. Kalau saya kasih materi, materinya tentang yang lain, tapi kalau ada nyerempetnya ke jiwa, nanti akan ada yang sampaikan kasus. Dia nggak bilang kasus dia sendiri. Pak, ada kasus kawan saya seperti ini. Itu bagaimana? Itu tidak akan kita bahas, karena itu temanya lain, ya. Ada juga yang tidak nanya langsung tapi minta nomor WA sama panitia. Saya tiap hari ditanyain tentang masalah jiwa dia. Bukan saya nggak menanggapi karena jiwa itu unik, ya. Orang bisa penyakit penyakitnya sama tapi karakteristik atau perilaku yang dimunculkan berbeda. Misalnya orang yang skizofrenia, katakanlah yang paling sering kita dengar, atau yang paling yang menurut orang Aceh sakit jiwa itu skizofrenia, ya. Jadi skizofrenia orang yang gejala positif saja dengan gejala negatif itu berbeda walaupun nama penyakitnya sama. Jadi kita nggak mungkin bisa diskusi masalah penyakit satu persatu di forum ini, ya. Baik, pertama sehat mental atau sehat jiwa dengan sakit jiwa, ya. Seperti saya sampaikan tadi, itu 2 kutub yang berbeda. Ketika kita bicara sehat mental, ya, berarti itu sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang positif yang harus ada pada kita, ya. Dan itu sangat sesuai dengan
100% bisa dibilang sama dengan konsep-konsep yang diajarkan Islam. Misalnya bagaimana berpikir positif, bagaimana tidak cemburuan, tidak dengki, iri dan sebagainya. Ya, itu semua sehat mental dan semua kita punya sebenarnya tanpa kita sadari. Ya, kita berpikir dengan kita ikut seminar hari ini kita bisa nambah ilmu. Ketika misalnya nanti ada masalah, tidak langsung menyalahkan panitia, tapi bisa saja panitia sudah dibawa ke arah positif, panitia sudah berusaha, tapi ada yang gagal di sana. Jadi intinya, kalau kita bicara mental health, itu berbicara dengan hal-hal yang positif, emosi, psikologi, dan social well-being. Ya. Termasuk ke situ mental health, yang orang yang punya mental health yang bagus atau jiwa yang bagus adalah orang yang misalnya punya koneksi, punya teman. Kalau outdoors itu punya verein ya. Kalau mungkin buat teman-teman yang di Indonesia jarang mendengar ada istilah ini, tapi di Jerman itu ada yang menyebut Verein Verruf misalnya. Di Deutsche itu Verein Verruf gitu ya. Jadi orang Jerman tuh gila, organisasi gila, asosiasi ya. Mereka hampir semua itu punya perkumpulan yang mereka merasa di sana, di mana mereka berkumpul teman-teman yang punya frekuensi yang sama, mereka di situ saling berhubungan, saling berinteraksi. Dan ternyata ya proses berkumpul dengan atau bergabung dengan sebuah organisasi atau asosiasi tersebut juga membantu kesehatan mental dia. Ya, oke. Kemudian mental health itu termasuk bagaimana cara kita bertindak, ya, merasakan dan bertindak, ya. Kemudian dengan mental health tersebut itu bisa menentukan bagaimana cara kita menghandle stres atau coping seandainya ada masalah yang datang ke kita. Bagaimana kita menangani tantangan yang muncul dalam hidup kita yang setiap hari akan datang, ya. Jadi mental health itu penting di semua stase kehidupan manusia, mulai dari kecil. Jadi jangan dipikir anak-anak kecil itu tidak punya masalah, tidak. Mereka punya. Kadang ketika mereka menyampaikan masalah, kita menganggap itu bagian dari kehidupan. Tidak ya. Jadi itu penting. Kemudian remaja juga, dan remaja ini masa yang sangat sulit bisa dibilang karena itu masa-masa dia peralihan dari anak-anak ke dewasa. Dengan bahasa lain, remaja juga itu masa istilahnya ya, masa mencari aktualisasi diri. Ya, dia masih meraba-raba arah kemana saya akan berlari. Makanya kalau misalnya dia bisa berhasil melewati tahap tersebut, seluruh fase kehidupan dia selanjutnya akan normal. Sebaliknya kalau misalnya ada masalah, ya walaupun ada beberapa teori saya bilang sejak dari kecil, tapi pada remaja ini masalahnya akan muncul. Ya, kalau misalnya kita bicara ilmu sakit mental ya, atau ilmu atau masalah penyakit gangguan jiwa, onset atau masalah pertama kali muncul umumnya di usia remaja ya, usia 15, 16, walaupun nanti muncul nyatanya di saat dia dewasa. Ya. Jadi usia onset istilahnya, usia onset dari sebagian besar masalah jiwa itu di usia remaja. Makanya sangat penting remaja untuk tahu masalah sehat jiwa dan sakit jiwanya juga. Ya, sebaliknya di kutub selanjutnya, kutub negatif mungkin, ya kita bicara dengan gangguan jiwa. Ya, jadi gangguan jiwa itu simpel saja. Gangguan jiwa itu ketika seseorang didiagnosa dengan sebuah diagnosa gangguan jiwa. Dan diagnosa gangguan jiwa itu banyak sekali, ratusan. Ya, kalau Anda pernah baca buku DSM itu tebalnya segini, saya punya di belakang kalau melihat ada. Saya cuma baca covernya sama yang penting-penting saja, nggak pernah tamat, dan saya yakin nggak akan tamat. Ya, saking tebal bukunya, di situ semua diagnosa gangguan jiwa dimasukkan. Ya, contohnya depresi di sini tadi sudah disebutkan sebagian sama Razan, kemudian cemas, ya itu yang paling sering, dan cemas itu punya anak-anaknya lagi. Ya, punya sub-sub masalahnya lagi. Misalnya orang cemas ada kalau di Aceh ya yang kemarin sempat banyak itu PTSD, post traumatic stress. Ada juga generalized anxiety disorder atau cemas umum yang misalnya orangnya takut berhubungan dengan orang lain, takut ke kampus, merasa cemas, naik mobil dia takut kecelakaan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada juga gangguan diagnosanya berupa sleep problem ya, orang yang gangguan tidur
Ya, gangguan tidur termasuk juga dalam gangguan jiwa. Ya, jadi jangan konsul nanti. Ada yang bisa saja misalnya dia tidur terus kerjanya nggak bangun-bangun atau nggak bisa tidur. Ya, yang sering biasanya nggak bisa tidur. Ya, setelah dipastikan fisiknya tidak bermasalah, dia murni dia nggak bisa tidur karena masalah jiwa, maka biasanya akan dia diagnosa dengan sleep problem. Ya, kemudian eating problem. Ya, jadi orang yang gangguan makan, ya bisa makannya banyak sekali atau nggak makan sama sekali. Ya, mungkin ada di sini kemudian personality problem, ya, masalah personalitas atau kepribadian. Yang paling sederhana mungkin kalau pernah dengar ada nama penyakit, ya ini agak aneh, obsessive lying disorder. Ya, ini sering saya bilang karena lucu menurut saya. Hobi menipu bahasa kita. Jadi menipunya berulang-ulang, obsessive lying disorder. Ya, dia kebiasaannya menipu, saking sering menipu dia nggak sadar bahwa dia sedang menipu. Ya, kemudian ada juga stres di sini saya tulis. Bagaimana dengan stres? Ya, oke, kita lihat stres secara khusus. Ini intro saja ya. Stres atau bahasa Jerman ini mana yang betul? Belastung atau Spannung? Ya. Tapi biasanya sering digunakan dua-duanya. Tapi bahasa Inggrisnya biasanya stres disebutkan. Ini merupakan perasaan emosi, ya, atau tensi fisik. Ya, bisa berasal dari mana saja, dari proses interaksi kita adalah dengan lingkungan, ya, marah dan sebagainya. Ya, stres itu merupakan reaksi tubuh terhadap masalah dari luar. Stres bisa positif, bahkan bisa membantu kita untuk belajar hal yang baru. Jadi stres, kalau orang kita menganggap stres itu masalah, sebenarnya stres itu bagaimana kita berespon saja, gitu. Ya, dan stres dibutuhkan dalam hidup kita, karena tanpa stres kita nggak akan pernah belajar. Yang paling penting di sini bukan stresnya, tapi bagaimana kita memanage stres yang muncul. Oke, ya. Jadi itu sekilas saja. Kita akan bahas yang plus-plus saja nanti. Yang minus-minus ini kita nggak akan bahas. Baik, kemudian kita lihat selanjutnya. Ini karena dosen kebiasaan ya, kalau misalnya siapin bahan, cari literatur dulu atau riset dulu. Ya, jadi di sini ada beberapa evidence atau bukti dari efek dari pandemi terhadap kesehatan jiwa. Ini paper-paper yang kita lihat. Ini penelitian yang termasuk yang pertama, yang awal-awal ya, pas COVID, bahkan sebelum COVID dideklar, ini si siapa nih? Paper ini sudah dipublish di AJP, Asian Journal Psychiatry. Dia bilang dia ceritanya cuma survei saja terkait masalah psikososial pada warga Cina. Ya, jadi dia sebutkan bahwa COVID-19, ya, pandemi COVID-19 sudah dideklar pandemik, itu sangat signifikan mempengaruhi kesehatan masyarakat Cina secara keseluruhan. Kemudian orang muda atau orang yang berusia muda itu punya angka atau prevalensi ansietas dan depresi lebih tinggi dibandingkan orang tua. Tadi sebelumnya alasannya sudah saya sebutkan ya. Jadi remaja itu masa yang dia belum mendapatkan atau masih penasaran dengan kehidupan atau belum siap, copingnya belum terbentuk dengan optimal, dengan adekuat. Kemudian menarik juga buat kami, kawan-kawan yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi disebutkan di sini, mereka yang kerja di kesehatan atau healthcare worker punya resiko yang lebih tinggi terhadap gangguan tidur atau masalah tidur ya. Sengaja tadi saya sebutkan tidur sebagai gangguan jiwa. Kenapa? Karena di Cina khususnya mereka dipaksa untuk bekerja ekstra. Mungkin kita pernah melihat TV kemarin ada seorang anak yang ibunya perawat, dia tinggal sama bapaknya usia 2-3 tahun gitu. Ya, jadi baru belajar ya, belum berkenan. Jadi karena si ibunya harus merawat pasien yang diisolasi selama beberapa minggu, ketika pulang si anaknya nggak kenal lagi si ibunya, sampai si ibunya menangis sejadi-jadinya. Itu contoh kasus. Ya. Jadi anaknya nggak kenal sama dia karena lama ditinggalkan, si ibunya yang menangis stres. Walaupun ujung-ujungnya ya baik juga, tapi itu terjadi. Ya. Belum lagi misalnya sehari-hari mereka perawat juga dan dokter harus diisolasi di tempat khusus yang dia tidak boleh berinteraksi dengan keluarga. Jadi bebannya 2 kali ya, tanpa dukungan keluarga harus bekerja lebih secara terus menerus, kemudian ditempatkan di tempat yang khusus pula. Mungkin ada juga kita dengar di beberapa daerah
ada tenaga kesehatan yang tidak diterima, ini di Indonesia ya kejadiannya, yang tidak diterima oleh keluarganya. Jadi ada perawat, dia kerja di rumah sakit, merawat pasien COVID-19, ketika dia pulang ke rumah dia di tempat dia tinggal, warga desanya menolak dia pulang. Itu contoh. Ya, walaupun sekarang sudah nggak ada lagi, tapi itu pernah dialami. Ya. Sebaliknya ada juga negara yang justru warganya ketika si perawat ini berangkat kerja, warganya kumpul keluar rumah tepuk tangan dan memberi support ke dia. Jadi sangat variatif. Tapi kalau menurut paper ini di Cina khususnya healthcare worker mengalami masalah tidur lebih tinggi ya. Kemudian kalau dilihat prevalensi di sini, ansietas itu sekitar 35%, depresi 20%, gangguan tidur sekitar 18% ya, dari seluruh orang yang di screen di sini. Jadi angka 35% ini lumayan tinggi ya, dan biasanya mereka cemas karena ya, saat itu nggak pasti ini kapan akan berakhir ya. Sama kayak kita sekarang, walaupun ya ada yang memprediksi misalnya November akan hilang atau turun dan sebagainya. Tapi nggak ada yang bisa memastikan ya. Sama sedikit mengoreksi Farah tadi, kalau di Jerman bukan sudah turun tapi sudah rata dia ya, sudah melandai, nggak naik lagi ya. Angkanya sudah rata berapa, cuma 20-30 kasus, nggak banyak lagi. Justru kita yang naik terus ya, Indonesia naik terus. Aceh kemarin dapat, tadi pagi kok bisa baca berita, ada 2 staf petugas kesehatan, 1 perawat 1 dokter kalau nggak salah saya, terus 3 warga biasa. Jadi 5 dapat kasus baru kita hari ini atau kemarin ya. Oke, itu terkait dengan di Cina. Kita lihat di negara lain, di tempat lain ini ada systematic review dan meta analisis dibuat sama Papa 2000. Ini bukan nama Papa ya, tapi nama dia memang Papa. Jadi dilihat tentang prevalensi depresi, cemas dan insomnia juga. Tetap insomnia masalahnya ya, pada healthcare worker selama pandemi. Jadi kalau tadi khusus satu negara, kalau ini systematic review ya. Jadi dibilang 1 dari 5 setidaknya tenaga kesehatan itu punya masalah depresi dan cemas. 4 dari 10 tenaga petugas kesehatan itu mengalami gangguan tidur atau insomnia ya. 4 dari 10, 1 dari 5. Kemudian masalah kecemasan dan depresi itu lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki, khususnya pada perawat di sini ya. Jadi kalau untuk gejala mood itu juga sering ditemukan berdasarkan screening yang dibuat. Jadi pesan yang ingin disampaikan apa? Pada tenaga kesehatan, kasus masalah-masalah gangguan jiwa itu cukup nyata ya. Oke, kemudian kita lihat juga di paper yang lain dari Vinegar, dia cuma membuat systematic review ya. Dia bilang pasien COVID ini, kalau tadi petugas kesehatannya, sekarang pasiennya dibilang mereka pasien yang pernah mengalami COVID menunjukkan gejala PTSD ya. PTSD ini post traumatic stress, salah satu jenis gangguan kecemasan tadi sudah saya sebutkan. Dan depresi juga meningkat pada pasien ya. Kemudian pasien dengan yang sebelumnya sudah punya masalah jiwa, maka masalahnya akan lebih berat. Jadi kalau misalnya ada seorang yang sebelumnya misalnya dia punya masalah depresi misalnya, ketika terjadi dia juga mengalami COVID, maka masalah depresinya lebih berat lagi gitu ya. Kemudian lagi-lagi ini ya, healthcare pada petugas kesehatan, masalah-masalah psikiatrik, masalah gangguan jiwa itu lebih kentara atau lebih banyak ya. Kemudian pada masyarakat secara umum ya, psychological well-being ya, yang positif tadi justru menurun ya. Kepercayaan, penerimaan terhadap orang lain, kepercayaan terhadap orang lain itu menurun selama COVID-19 ini. Jadi bisa dibilang masalah ini kena untuk siapa saja ya, tidak hanya pasien, keluarga dan juga masyarakat ya. Tadi mungkin Rozan sudah sebutkan masalah ekonomi ya, bagaimana Jerman salah satu bukan karena kami bangga alumni Jerman gitu, tapi memang harus diakui mereka menjadi salah satu motor di Eropa sekarang, salah satu yang sistem ekonominya paling kuat ya. Dan ini statement ini bukan dari saya pernah kuliah di Inggris juga
ketika saya bilang saya sedang PhD di Jerman, ya saya short course di Inggris, orang Inggris yang bilang langsung, beruntung kali kamu di Jerman, ya. Jerman tuh punya lowongan kerja yang jauh, selalu punya lowongan kerja lebih banyak dari negara lain, ya. Karena memang pemerintah seperti disampaikan tadi cukup pintar dalam mensubsidi masyarakat sehingga masyarakatnya tidak menderita, ya. Mungkin perasaan saling memiliki mereka jauh lebih bagus dari kita, ya. Ini sedikit tambahan tadi, ya, ada menarik mungkin Razan sampaikan dalam Euro, ya. Jadi sekarang pemerintah Jerman mereka mensubsidi lebih untuk anak. Ya, jadi gini ya, kalau di Indonesia kalau misalnya anak kita lahir ya sudah kita urus sendiri, ya. Di Jerman tidak seperti itu. Jadi kalau Anda punya anak, Anda daftar ke ke kantor wali kota atau dinas kependudukan, bulan depan Anda akan dikirim uang untuk anak Anda, gitu, ya, untuk subsidi susu lah istilahnya mungkin. Ya, kalau dulu rate-nya sekitar setiap anak itu dibayar 180 ya tadi katanya, ya 180 euro. Sekarang naik selama Covid jadi 300. Ya, 300 euro kalau 15.000, 16.000 hari ini, berarti setiap bulan satu orang anak itu kita dapat uang dari pemerintah gratis sekitar 4.500.000 minimal. Jadi bayangkan kalau misalnya Anda punya 5 orang anak gitu ya, kecil-kecil, nggak usah kerja, ngurus anak saja, Anda bisa makan. Dan itu memang dipraktekkan sama beberapa kawan kita yang S3 di sana, mereka punya anak 2 tahun satu, karena melahirkan gratis, kemudian begitu anak lahir juga disubsidi sama negara. Ya, saya nggak nanya apakah memang betul seperti itu, tapi kalau dilihat mungkin ya, karena lebih terjamin anaknya. Ya. Oke, sedangkan kita kan susu bayar sendiri, rumah sakit juga bayar, yang tidak ada BPJS sekarang ya, bahkan di swasta juga ada yang BPJS misalnya, masuk ke swasta juga kadang disuruh masuk ke FIP, nanti diminta ekstra. Itu isu-isu kita ya. Oke, kita lanjut ke, terus apa yang kita buat? Ya, dengan segala permasalahan yang ada, apa harus kita buat? Ya, di sini simple saja. Ada sebuah petunjuk yang disampaikan sama WHO, intinya sama yang disampaikan sama Razan tadi, kita harus meningkatkan fungsi psychological well-being kita, ya. Jadi hal-hal yang positif yang ada dari kita harus kita tingkatkan, ya. Pertama misalnya kita harus relax, ya, santai, refleks, kita evaluasi. Apapun yang ada di luar sana pasti ada maksudnya. Karena kita orang percaya sama Tuhan, percayalah yang mendesain itu jauh lebih bagus, lebih tahu dari kita sebagai orang yang hanya mampu melihat. Ya, yang mendesain Allah itu lebih tahu apa makna di balik COVID ini di belakangnya. Kita nggak tahu. Jadi berpikir positif. Apapun yang terjadi, misalnya, ya kalau sekarang mungkin udah banyak kali kelihatan. Saya yakin dulu nggak ada yang tahu istilah pandemik itu nggak ada yang tahu. Ya, bahkan saya ngajar epidemiologi, saya tanya mahasiswa apa beda pandemik sama epidemik sama endemis. Itu saya udah bingung jawabannya. Ya, tapi setelah ada kasus pandemik, setidaknya kata pandemik sudah tahu semua apa maksudnya. Walaupun dalam mendefinisikan banyak yang salah juga. Ya, tapi sudah tahu ada istilah pandemik. Kalau kita tanya epidemik sudah atau endemis sudah bingung apa maksudnya. Ya, itu contoh. Jadi belajar kata-kata baru. Yang kedua misalnya Zoom nih. Dulu sebelumnya kita nggak familiar dengan Zoom. Ya, kuliahnya selalu diwajibkan harus, misalnya kalau kami ngujinya harus di kampus, mengajar juga harus offline di kampus, interaksi langsung. Sekarang sudah ada fleksibilitas bahwa kita bisa mengajar di rumah, kayak saya gitu. Tadi pagi show, sekarang show lagi. Atas rapi, bawahnya kain sarung, tapi kan nggak ada yang lihat gitu. Ya, karena kewajibannya menggunakan baju yang sopan kata panitia. Celana nggak disebutkan. Jadi itu contoh ya, di rumah pun kita tetap bisa produktif, ya. Kemudian keep to healthy routine. Nah, ini juga harus kita jaga. Kami sedang membuat riset sekarang terhadap misalnya efek dari COVID terhadap pola hidup masyarakat, ya. Dengan teman-teman di Asia tadi saya sebutkan, ya. Salah satu yang kita sorot misalnya tentang kebiasaan nonton. Ya, karena cerita kawan saya di negara lain, di India, di Inggris juga, selama COVID ini, ya khususnya saat itu sebelum era new normal, ya saat betul-betul lockdown, orang harus di rumah selalu, yang mereka lakukan adalah sedentary lifestyle. Jadi kita mengakses sedentary lifestyle itu gaya hidup yang orang cuma santai duduk, nggak ada olahraga, makan, ngemil istilahnya, dan nonton.
Ya. Jadi kita lihat berapa banyak orang yang sebelumnya nggak pernah bayar Netflix subscribe Netflix, ya kita kan nggak familiar Netflix di sini. Yang familiar mungkin Indo XX1 ya, yang bajakan itu. Ibu Farah ketawa, kayaknya tahu. Tapi orang luar memang membeli yang versi asli, nonton lewat Netflix, dan angka kunjungan ke Netflix jauh meningkat. Ya, jadi healthy rutinnya justru menurun. Yang dulu misalnya bisa olahraga, keluar jogging, sekarang katanya nggak bisa olahraga. Tapi yang menarik justru di Indonesia, atau di Aceh khususnya, pesepeda atau orang yang membeli sepeda sekarang meningkat drastis. Ya, ada keinginan mengubah pola hidup. Gitu. Ya, yang dulunya misalnya malas mungkin beli sepeda, sekarang sudah punya sepeda semua. Bahkan nggak cuma di Indonesia, di hampir semua negara. Ya, di Eropa yang saya baca, itu angka penjualan sepeda banyak. Kalau kita terjemahkan apa? Healthy routine itu orang akan meningkat selama ini. Ya. Sama seperti disebutkan sama Razam tadi, pola hidup sekarang orang yang lebih sehat itu lebih banyak. Ya. Pola hidup ke arah yang sehat akan lebih meningkat selama COVID ini. Orang yang dulu nggak pernah pakai masker, sekarang sudah sadar pakai masker. Yang dulu nggak pernah tahu apa hand sanitizer, sekarang sudah ada stok di badannya. Mungkin itu positifnya. Kemudian yang ketiga, gunakan kesempatan lockdown ini untuk connect atau berhubungan dengan orang lain. Ya, orang terdekat kita, misalnya orang tua yang sudah misalnya dulu seminggu sekali kita telepon, sekarang bisa seminggu 2 atau seminggu 3 kali misalnya. Ya, yang dulu misalnya nggak pernah sempat jemput anak, sekarang bisa nggak pernah main dengan anak, sekarang anak di rumah karena nggak sekolah, kita juga nggak ngajar, nggak kerja, silahkan main dengan anak sepuasnya. Ya, karena ini penting ya, anak kita usianya ya mungkin 5 atau 10, hanya di usia sekolah dia mau bermain dengan kita. Ketika dia sekolah SMA, kuliah dan sebagainya, dia sudah punya friend sendiri, sudah punya perkumpulan sendiri. Agak akan sulit kita mengajak untuk berteman dengan kita. Jadi ini kesempatan yang punya keluarga, silakan digunakan seoptimal mungkin. Kemudian bersikap baik buat diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi dan bersikap baik ini bisa dengan berbagai hal ya, berbagai hal misalnya ya ikut seminar seperti ini, memberikan ceramah, membuat misalnya sosialisasi online. Ada kawan-kawan saya ya, bukan kawan tapi kenalan ya. Ya kalau bahasa Jerman itu jelas antara kawan dengan kenalan itu beda ya, makanya harus saya sebutkan kenalan gitu ya, karena bukan teman tapi memang bekante. Mereka membuat semacam pelatihan kepada pasien jiwa gitu atau keluarganya ya, dan dilakukan secara online semua, dan saya merasa cemburu dan merasa bersalah juga kadang kenapa saya nggak membuat seperti itu ya. Mereka tanya siapa yang mau belajar tentang misalnya menangani depresi ya, mereka share, kemudian mereka set up harinya, mereka ajarkan cara menangani depresi adalah ini 1-2 jam sesinya, kemudian selesai, dan itu menurut dia jauh lebih optimal dilakukan di masa-masa sekarang. Ya, jadi dan dia puas karena dia bisa menolong orang lain. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau ada masalah yang terakhir, apapun itu, baik fisik atau psikis, silahkan cari bantuan. Ya, jangan dipendam. Saya yakin semua kita nggak terlepas dengan yang namanya stres atau tekanan yang muncul ke kehidupan kita. Jangan malu untuk mencari bantuan ya, karena ini mungkin Razan yang tidak familiar dengan sistem di Indonesia. Kalau di Jerman kalau orang punya masalah biasanya kan yang dicari psikolog atau psikiater. Kalau di sini enggak ya, dipendam. Jadi akibat dipendam masalahnya menumpuk terus-menerus, ketika meledak sudah sakit. Ya, begitu juga stigma di kita masih tinggi sekali. Orang pergi ke rumah sakit saja walaupun untuk ngambil surat keterangan saya sakit, kan sekarang kalau ngurus SIM, perpanjang SIM atau buat SIM baru kan ada surat keterangan sehat ya, dari jiwa atau fisik gitu. Kita pergi ke rumah sakit jiwa saja untuk dapat surat itu udah dicurigai sama orang kampung. Ya, itu sampai segitu besar stigmanya. Padahal rumah sakit jiwa itu rumah sakit yang paling nyaman menurut saya dibanding rumah sakit umum ya. Setidaknya sejauh ini kalau rumah sakit umum, saya punya kawan tuh pernah kehilangan sepeda motor. Rumah sakit jiwa tuh nggak pernah ada cerita dalam sejarah rumah sakit jiwa ada orang kehilangan motor di rumah sakit jiwa.
betapa nyamannya rumah sakit jiwa. Jadi kalau Anda ada waktu, nanti kalau sudah new normal betul-betul silakan jalan-jalan ke rumah sakit jiwa ya. Jangan cuma numpuk di rumah sakit umum. Ini khusus untuk orang Aceh ya, karena kami cemburu gitu. Saya kadang pulang dari kampus lewat ZA, itu parkir mobil nggak ada tempat, penuh semua. Ya, bahkan di jalan pun orang parkir, orang ingin membezuk semua pasien yang ada di rumah sakit umum. Kecuali sekarang ya. Gitu masih rumah sakit jiwa, ketika kita parkir, cuman kendaraan kita aja yang ada. Saking nggak ada yang datang. Padahal mereka butuh support. Oke, jadi pesan terakhir saya, kalau ada masalah, jangan lalu berobat. Ya, oke, sedang ada COVID, tapi saya yakin rumah sakit tetap buka. Ya. Jadi silahkan datang ke sana, jangan malu. Ya, stigma tolong dikurangi. Itu mungkin kesimpulan dari apa tuh yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita menjaga kesehatan jiwa selama COVID ini ya, 5 hal ini. Ya, satu lagi yang nggak disebutkan, kurangi bermain medsos. Oke, maksudnya apa? Tolong filter informasi yang Anda dapat di medsos, yang di-share sama orang yang kebenarannya belum tentu benar. Ya, kita bisa contoh negara tetangga kita yang agak jauh, New Zealand ya, atau Selandia Baru, itu termasuk negara yang cukup berhasil, bukan cukup, memang sangat berhasil dalam menekan penyebaran COVID. Ya, apa yang dibuat dan yang terjadi di sana itu masyarakat masih sangat percaya dengan pemerintah. Ya, jadi informasi yang mereka dapat terkait dengan COVID itu benar-benar dari pemerintah. Ya, dari koran, bukan dari hoax yang disebar lewat medsos, yang entah kata-kata dari siapa, atau bahkan di Indonesia kan ada tuh musisi di Bali itu namanya siapa, saya lupa, ya, yang bahkan dia mau menantang, saya berani tantang kalau misalnya ada COVID itu bukan konspirasi, saya siap disuntik katanya, ya. Tapi dengan syarat kalau saya nggak sakit, kalau nggak sakit harus dibebas, apa istilahnya, dihapuskan semua program-program penghabisan uang untuk COVID kata dia. Padahal emang dia siapa sih ya? Itu contoh ya. Jadi jangan mudah gampang percaya. Kalau tadi misalnya Razan dia pemateri pertama tadi dia bersifat netral. Kalau kami memang harus sedikit ekstrim, harus langsung kami bilang hati-hati dengan informasi yang didapat dari medsos ya, karena ada papernya, memang ada risetnya, cuman nggak saya masukkan tadi. Dia sebutkan informasi yang tersebar lewat medsos itu jauh lebih cepat dibandingkan pandemik medsos itu lebih cepat dibandingkan pandemik COVID sendiri katanya. Itu kesimpulan dari paper. Orang sudah meneliti seberapa parahnya informasi yang menyebar lewat medsos tanpa filter membuat orang stres, cemas dan sebagainya. Makanya saya bilang kurangi bermain medsos. Kalau memang Anda butuh, silahkan cari di sumber yang original. Jangan gampang percaya dan juga jangan gampang share. Jangan sedikit-sedikit langsung di-share ke orang lain tanpa kebenarannya. Kecuali misalnya ada informasi, ya ini boleh di-share, be kind to your mind. Ya, ini boleh di-share karena memang resmi saya dapat dari website WHO. Kalau misalnya ada dari pemerintah silahkan, tapi yang nggak jelas sumbernya jangan di-share. Dan jangan, kalau bisa jangan main. Makanya itu akan lebih aman ya, lebih sehat untuk Anda. Ya. Oke, kemudian ada sedikit lagi, kalau ini nanti bisa dibaca sendiri, misalnya bagaimana kita coping terkait dengan outbreak di sini. Misalnya disebutkan normal kalau misalnya stres, ya. Tapi jangan lupa berhubungan dengan keluarga, ya. Kemudian kalau memang kita harus tinggal di rumah, maka ya tetap koneksi dengan orang, minum yang sehat, makan yang sehat. Jangan, kalau di sini kan kita nggak ada alkohol, alhamdulillah ya. Tapi rokok meningkat biasanya ya, karena kawan-kawan saya yang merokok itu mereka ketika stres konsumsi rokok meningkat. Nah, coba sekarang dikurangi ya. Ini juga sudah saya sebutkan tadi jangan kurangi kecemasan dari sumber-sumber yang tidak jelas ya. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif ya. Nonton boleh tapi jangan 24 jam nonton ya, itu nggak produktif ya. Silakan membaca ya, kalau kita orang Islam silakan ngaji sebanyak mungkin ya, berzikir atau belajar yang baru ya. Yang paling gampang mungkin belajar lagi pelajaran SMA dulu di di website, di aplikasi Ruang Guru misalnya. Saya ada gitu ya, saya daftar Ruang Guru, ambil pelajaran kelas 2 SMA untuk melihat pelajaran kimia dulu. Silakan, itu lebih produktif, lebih bermanfaat dibandingkan Anda
Ya nonton Korea misalnya, karena orang Korea nggak nonton Anda. Ya, ini bukan berarti saya anti Korea ya, karena memang saya nggak tahu Korea itu apa. Oke, bisa juga misalnya aktivitas di sekitar rumah, misalnya tanam bunga. Ya, sekarang saya lihat tren tanam bunga sudah mulai lagi ya. Tanam bunga, nanam sayur di sekitar rumah, ya itu silakan lakukan. Karena selain membuat nyaman, Anda juga bisa, ya kan nggak perlu nggak perlu beli sayur ya. Kemudian kalau Anda punya anak, ya juga harus diperhatikan karena anak juga lebih rentan terhadap stres ya. Beberapa waktu lalu saya sempat ngomong sama kawan saya, psikiater di Jerman, kebetulan dia punya anak yang seusia dengan anak saya. Saya tanya gimana si Oscar? Jawabannya lebih kurang sama. Stres itu, lebih stres mikirin dia daripada mikirin si pasien karena si anaknya itu stres gitu. Jadi dia mau bawa keluar belum boleh karena seperti disebutkan tadi lockdown. Di rumah pun permainannya sudah habis, ceritanya sudah habis kata dia. Jadi sekarang ketika misalnya lockdownnya sudah dikurangi, langsung dia bawa ke kindergarten untuk bermain. Gitu. Jadi ini tanggung jawab kita yang sebagai orang tua untuk menjaga anak kita, jangan cepat kali dibawa ke tempat bermain. Sabar dulu, kalau ada permainan di rumah atau bermain apapun yang bisa membuat dia nyaman, ya silahkan dilakukan itu saja dulu. Ya, intinya tetap jaga psychological well-being kita. Itu saja dari saya kembalikan ke Farah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martunis atas materinya, sangat menarik sekali ya. Kita melihat dari konteks penelitian, dari konteks pengalaman, dan juga konteks yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah share link sertifikat ya, sudah beberapa kali di-share di sini untuk yang mau ada kebutuhan untuk mendownload sertifikat bisa langsung di-download di chatbox ya, linknya sudah ada. Kalau yang tidak perlu sertifikat ya tidak apa-apa ya. Oke, lanjut kita ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang sudah masuk ke chatbox, ini ada beberapa. Kita lihat bersama. Ini ada terkait dengan penggunaan gadget. Jadi nanti bisa dijawab oleh Razan atau dengan Pak Martunis ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan dari Teguh Ariesa yang menyatakan, kita kan sekarang ini sudah keseringan gadget ya. Nah, nanti pada suatu hari misalnya ini udah selesai pandemiknya, bagaimana cara kita untuk mengurangi dosis penggunaan gadget setelah kondisi normal kembali. Mungkin itu dulu satu, boleh dijawab. Terus satu lagi ada terkait tentang, mau dijawab satu-satu atau sekalian aja nih, 3 penanya? Berkaitan nggak pertanyaannya? Kalau berkaitan bisa digabung, kalau nggak berkaitan mungkin dipisah saja gitu ya. Oke. Tadi yang masalah gadget kayaknya itu satu, ada satu lagi juga dari Ibu Meliza tadi kalau nggak salah bertanya tentang bagaimana cara mengatasi balita yang kecanduan gadget. Ya, jadi yang saat ini masih kecanduan gadget pada balita. Yang kedua pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita nanti ketika keadaan kembali normal kita tidak kecanduan lagi dengan gadget. Itu mungkin bisa dijawab oleh pemateri. Silakan Razan. Oh, saya dulu atau Bang Tunis dulu silakan. Yang pemateri pertama dulu. Jangan rebutan tapi ya. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena sebenarnya ini mengacu pada kehidupan sehari-hari ya. Kita, terutama saya, itu juga tidak bisa lepas dari gadget setiap harinya. Tetapi yang harus kita tahu, harus kita tanamkan bahwa smartphone itu di sini sebagai alat bantu kita untuk support aktivitas harian kita, bukan kita yang tergantung pada smartphone. Jadi smartphone yang hanya fungsinya membantu di diri kita. Kalau case untuk orang dewasa, karena kita sudah sering pakai gadget selama masa pandemi ini, dan kemudian dikhawatirkan ketika pandemi selesai, ketergantungan ini tidak bisa hilang. Kalau saya, simpel saja. Pertama, saya harus analisa apa yang saya pakai dengan gadget itu sendiri. Apakah gadget itu saya pakai untuk bermain social media? Apakah gadget itu saya pakai untuk bermain game, misalnya? Kalau misalnya untuk bermain social media, jujur saya mengurangi betul social media itu. Jadi misalnya Twitter,
misalnya Facebook atau Instagram, itu beberapa saya diinstal. Karena kalau saya tahu bahwa saya sudah mengalami ketergantungan pada sosial media tersebut, berarti itu tidak baik untuk saya. Dari segi waktu juga nggak baik, dari segi kecanduannya itu sendiri pun juga nggak baik gitu. Karena menurut buku mental health itu juga merupakan salah satu psychological disorder ketika kita kecanduan. Kalau game itu simple. Kalau game langsung saya diinstal. Karena saya langsung tahu bahwa ketika saya mulai tidak bisa lepas dari game ini berarti itu sudah jelek untuk saya. Dan saya berusaha untuk install aplikasi-aplikasi yang itu tadi seperti Bang Tuni sudah bilang produktif ya untuk kita. Contohnya saya install misalnya belajar bahasa yang baru gitu. Kan sekarang banyak aplikasi yang support kita untuk selalu positif ya, produktif selama masa pandemi ini. Jadi saya berusaha untuk up to date dengan hal tersebut. Dan kalau untuk anak kecil, balita, saya pikir itu bukan merupakan suatu hal yang bijak untuk memberikan gadget kepada balita. Karena banyak orang tua yang mengeluh bahwa ya udah saya kasih anak saya gadget supaya anak saya nggak rewel, supaya anak saya nggak menuntut perhatian saya. Justru perhatian dari ibu yang dibutuhkan oleh anak ibu dibandingkan gadget. Jadi dampak dari gadget itu sendiri itu sangat besar. Kemampuan filtrasi anak untuk memfilter informasi itu masih belum seperti kita yang orang dewasa. Kadang-kadang kita sendiri masih kesulitan untuk memfilter informasi, apalagi anak-anak. Jadi mohon untuk dipertimbangkan lagi keputusan Bapak Ibu memberikan gadget ke anak dan lebih menyibukkan anak dengan kegiatan-kegiatan intersosial. Jadi apakah itu dengan orang tuanya, apakah itu dengan saudaranya atau temannya. Selama COVID ini susah ya, tapi saya yakin pembatasan gadget masih tetap bisa dilakukan dengan orang tua lebih banyak berinteraksi, menginvestasikan waktu mereka untuk anak-anak mereka. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Razan. Ada tambahan dari Pak Martunis? Unmute dulu. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana yang ada dua ya terkait dengan gadget, bagaimana cara supaya anak balita ini bisa tidak kecanduan gadget, atau jika ada kecanduan gimana cara mengatasinya. Yang kedua tadi bagaimana supaya kita bisa kembali seperti normal, ketika keadaan sudah normal kita tidak kecanduan lagi dengan gadget gitu untuk orang dewasa pada umumnya. Oke. Saya jawab yang pertama dulu ya, terkait dengan kecanduan. Ini kecanduan berdasarkan diagnosa siapa dulu? Apakah diagnosa si ibu atau memang sudah dapat positif dari dokter spesialis bukan dokter anak nih, tapi psikiater anak gitu, atau psikolog anak. Ya, jadi cuman mereka yang punya hak untuk menegakkan diagnosa di sini. Ya, kalau misalnya sudah dikonsulkan dengan psikiater anak, di Aceh sudah ada kita psikiater anak ya, dosen usia juga. Beliau sudah dapat, memang beliau sudah memeriksa semua dan didiagnosa positif bahwa itu adalah ketergantungan gadget. Nah, biarkan beliau yang obatin gitu. Ya, jadi jangan membuat diagnosa ketika itu belum pasti. Kalau memang sudah didiagnosa sama psikiater anak, biar psikiater itu yang obati apa yang harusnya dilakukan. Ya, beliau punya banyak strategi atau materi atau cara untuk mengobati, ya, karena ini sudah positif. Nah, kalau mencegah itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana mencegah biar anak tidak adiksi gadget? Tadi sebagian sudah disampaikan sama Razan, ya. Anak itu belajar main gadget dari siapa? Orang tua kan? Anak itu kan dia imitator yang paling bagus di dunia. Apa yang kita buat itu yang dicontoh sama dia. Ya, kalau kita main TikTok, dia main TikTok. Kita main apa lagi? Kita main Instagram, dia akan minta juga Instagram dan sebagainya. Ya, jadi kalau memang kita tidak ingin anak kita bermain gadget, kita kurangi bermain gadget di depan mereka. Pun kalau misalnya kita harus membuka, kita harus jelaskan ke anak. Nak, ibu buka HP ya, karena ada kawan ibu mau telepon kawan ibu misalnya.
Atau ayah mau telepon kawan ayah. Jelaskan ke anak, mereka akan paham. Setelah itu taruh HP-nya jauh-jauh. Nah, itu. Jadi mencegah mulai dari kita sendiri dulu. Ya. Kalau sudah ketergantungan misalnya nangis, dia akan nangis, akan minta terus-menerus. Ya. Nah, itu mungkin sudah harus dikonsultasikan ke psikiater anak, gimana caranya. Tapi kalau belum terjadi, mulai dari dari diri kita sendiri dulu. Ya, kalau memang pingin bawa harus menelpon, harus bermain gadget, kalau bisa jangan di depan anak. Kalau ada anak, sembunyikan. Ya, jangan kita suruh anak, udah nih menggambar, kita sendiri main HP. Itu nggak akan jalan. Ya, kita kasih contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, pun anak misalnya suka bermain, atur waktu. Oke, ini HP-nya ibu kasih atau ayah kasih. Berapa lama mau main dan apa yang mau dibuka. Ya, pastikan kita punya kontrol. Oh, mau nonton YouTube. Kalau untuk anak-anak kan ada video khusus YouTube untuk anak-anak tuh kan. Oke, silahkan kita buka itu karena itu isinya sudah disensor sama si YouTube, aman. Silakan, tapi kita pastikan berapa lama. Jangan tanya waktu, karena dia belum paham waktu. Misalnya 15 menit atau 30 menit, nggak paham. Berapa lagu mau ditonton? Nah, tanya. Oh, 5 misalnya. Kan coba hitung sampai 5, kalau anak masih belajar. Seperti itu, ya. Jadi, setelah 5 lagu, kita tanya, sudah sampai 5 lagu belum? Nah, kalau sudah, si anak kan jujur, sudah ya, langsung ditutup. Ya, jadi seperti itu, kasih contoh, kemudian atur waktu. Kemudian seperti dibilang Rezan tadi, kawani mereka untuk bermain. Ya, bermain di dalam rumah mungkin saya yakin semua ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang ikut pasti punya mainan dengan anak. Coba evaluasi diri, ya. Dari semua mainan yang sudah kita beli, berapa kita main dengan mereka atau kita biarkan dia main sendiri dengan kawan-kawannya. Ya. Ada salahnya kita duduk di sana nyusun puzzle dan sebagainya, nyusun balok dan sebagainya. Itu sah-sah saja dan itu justru yang jauh dibutuhkan oleh seorang anak dibandingkan uang yang kita kasih ke mereka atau gadget yang kita kasih mereka. Ya, kita harus akui banyak kawan-kawan kita termasuk teman dekat saya, dia paling nggak bisa nengok anaknya ribut. Jadi kalau ribut langsung dikasih HP. Ya, diisi pulsa yang banyak, dikasih HP, ya sudah terserah mau ngapain. Ya, akhirnya si anaknya sudah mulai berani membantah, berani melawan dan sebagainya. Kalau HP-nya diambil, langsung guring-guring di tanah. Ya, baru kemudian dia datang ke saya, gimana caranya, Bang? Nah, gimana caranya nih? Ya, itu sudah telat. Ya, jadi kalau mau bermain mencegah, mulai dari kita. Kalau punya masalah itu harus konsul. Oke ya, ini ada juga saya jawab terus Farah ya, mencegah kebosanan. Nah, ini juga menarik sebenarnya, sulit juga. Saya juga mengalami hal yang sama. Dari kalau dulu kan sekolah dia nggak pernah ngeluh bosan, tapi akhir-akhir ini dalam 2 bulan terakhir ini si anak yang 6 tahun kita ya, Banda Aceh kan kita aman, misalnya mau jalan ke Lom atau mobil tidak masalah ya, itu yang saya lakukan dan akhirnya anak mengaku ya gitu, nggak bosan lagi. Dia main dengan kawannya tapi tetap saja dia sebenarnya ingin balik ke sekolah. Kan kalau anak bosan terus-terusan di rumah, coba cari aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya Anda bisa belajar menanam, ya kan, nonton di YouTube mulai nanam, membersihkan tanaman, itu yang saya buat di bawah ada, walaupun nggak panen tanamnya cuma cabai sama bayam. Kemudian kalau sore, kalau kita punya waktu silahkan aja. Nggak mesti tiap hari. Kita bisa buat Senin nanti ke sini. Ya, si anak akan berharap itu. Tapi dengan syarat adik harus bisa ngaji misalnya, harus bisa murajaah. Coba kan sesudah gede, sudah SMA habis. Jadi kesempatan dan peluang itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, ada lagi Farah?
Baik, terima kasih Pak Martunis. Jadi ini pertanyaan terkait dengan anak-anak ya. Jadi mungkin Pak Martunis lebih konkret gitu saran-sarannya karena sudah punya anak ya. Kalau Razan Kalau masih bilang kayak gitu. masih dalam taraf teoritis, tapi kalau Pak Martunis dia udah ada anak 2, jadi sudah praktikal gitu ya, langsung meng-apply apa yang sudah memberitahukan apa yang sudah di-apply. Jadi betul sekali seperti kata narasumber kita ya, bahwa waktu itu adalah sesuatu yang terpenting dalam hidup kita ya. Kita hidup ini kan ada jangka waktu tertentu, durasi waktu. Jadi waktu itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kita kemana menghabiskan waktu itu? Apakah kita menghabiskan waktu itu untuk ngedrakor atau untuk bersama anak kita? Nah, jadi anak-anak itu seperti ya mengimitasi ya. Kalau misalnya kita sendiri tidak berubah, kita jangan berharap kita ingin anak kita berubah. Bagaimana anak kita supaya tidak kecanduan gadget? Itu semua bermula dari orang tuanya ya. Kalau menurut saya dan hasil dari rangkuman dari kedua pemateri. Ada lagi pertanyaan, ini juga mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Nuraini ya, bagaimana mengatasi anak yang stres kebanyakan di rumah ketika diizinkan keluar dengan syarat jaga protokol anak, menolak bagaimana peran orang tua. Ini maksudnya gini loh, Pak Martunis, kalau misalnya anak-anaknya diizinkan keluar dengan syarat jaga protokol, anaknya menolak gitu, jadi anaknya nggak mau pakai masker, nggak mau pakai, jadi dia namanya juga anak-anak ya, gimana cara mengatasinya anak-anak yang nggak mengikuti protokol COVID gitu. Mungkin nanti bisa ditambah juga oleh Razan ya, secara teori maksudnya. Iya, secara teori. Oke, prakteknya gini, ya sering kadang anak-anak malas gitu ya, gerah dan sebagainya, pakai masker dan sebagainya. Tapi kita harus kasih penjelasan ya, anak-anak tuh mereka pinter. Ya, mereka tahu kalau kita mau menjelaskan, mau sabar menjelaskan. Yang pertama kita pakai buat kita dulu. Nih lihat nih, ayah pakai. Nah, lihat nih, ini mama pakai. Tahu kan untuk apa? Biar nggak kayak di TV misalnya, atau biar nggak orang sakit misalnya. Ya, coba kalau bisa gini, coba adik pakai punya ayah dulu. Jadi punya kita suruh pakai sama dia. Jadi kita dijadiin mainin sama dia. Nanti kan dia otomatis pakai juga untuk dirinya sendiri. Ya, jangan langsung nih pakai nih. Nah itu nggak mau dia. Ya, jadi butuh waktu dan butuh kesabaran. Ya, kalau saya biasanya saya langsung duduk, anak saya datang itu sini kakak ayah pakaiin gitu. Dia pakein masker saya, besok dia pakai sendiri, aman nggak perlu dijelaskan lagi. Jadi semua harus seni istilahnya. Kita harus bermain dengan anak ya, harus cari cara bagaimana agar dia mau, dan saya yakin ibu atau bapak jauh lebih paham tentang anak-anaknya sendiri. Jadi nggak bisa saya kasih contoh saya ke ibu karena saya tahu anak saya suka mencontoh, jadi saya suruh pasang ke saya dulu, nanti dia pasang sendiri gitu. Ya, kalau dia juga susah makan anak saya gitu. Jadi caranya saya suruh suapin saya dulu, nanti saya suapin dia. Memang banyak waktu hilang, tapi kapan lagi gitu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu prakteknya, teori ya. Silakan Razan. Oke, gimana Razan? Boleh tambahin? Kalau saya juga setuju juga dengan Bang Tunis ya. Jadi kalau saya lihat di sini, kebetulan rumah saya juga dekat sama kindergarten. Ya. Itu kalau anak disuruh social distancing, apalagi pakai masker, itu susah gitu. Cuma ketika diberikan pengertian bahwa oh kalau kamu social distancing itu bukan hanya bagus buat dirimu sendiri, tapi juga kamu sayang sama temenmu gitu. Teman kamu nggak sakit dengan kamu social distancing, dengan kamu pakai masker. Nah di situ mereka belajar bahwa oh ada kepedulian di sini. Ya itu tadi ya Bang Tunis ya. Jadi anak itu mengimitasi dan anak itu harus diajak untuk ikut berpikir. Tidak bisa kita bilang kamu harus A, kamu harus B gitu. Mungkin itu yang jamak di Indonesia ya. Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur gitu ya. Cuma kita harus lihat lagi kepribadian anak. Kita harus lagi lihat bagaimana tipikal karakter anak ini, dan ya kita coba fleksibel aja, ikuti alur anak ini apa, dengan tetap kita kontrol, dengan tetap kita berikan pengertian. Itu sih kalau saya. Baiklah, kalau ini calon ayah yang baik ya, calon bapak yang secara teori udah mumpuni sekali ya, tinggal prakteknya aja nanti. Terima kasih Razan untuk tambahan informasinya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu juga kita sudah mendekati pukul 4 sore. Pertanyaan dari Ibu Hasmila Sari, ingin bertanya untuk dua narasumber, mungkin sudah banyak riset terbaru tentang masalah kesehatan mental yang dialami oleh para tenaga kesehatan.
dalam merawat pasien COVID-19 ya. Kira-kira masalah kesehatan mental apa yang paling banyak dialami oleh tenaga kesehatan tersebut? Kemudian menurut para narasumber, sesuai pendekatan keilmuan masing-masing, bagaimana sebaiknya strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi atau mengurangi masalah kesehatan mental pada tenaga kesehatan. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa kita aja yang duduk di rumah, work from home, segala macam kita di rumah, kita udah cukup stres, cemas, dan lain-lainnya. Kalau lagi yang keluar di rumah, bertemu dengan pasien, atau mungkin lebih ekstrim lagi, pasiennya itu pasien corona. Nah, mungkin dari segi penelitian-penelitian terkait, kita bisa nanti dijawab oleh Pak Martunis, dan oleh mungkin dari Razan bagaimana, pendekatan keilmuan, bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi atau mengurangi masalah kesehatan pada tenaga kesehatan. Boleh dijawab waktunya, silahkan. Mungkin saya dulu. Boleh. Nanti bisa Pak Martunis, Bang Tulus bisa menambahkan. Jadi terkait pertanyaan tersebut, tadi saya langsung searching ya, saya langsung browsing, dan saya menemukan di Asian Journal of Psychiatry, terutama di India, bahwa selama COVID-19 ini di kalangan tenaga kesehatan, tenaga medis itu banyak sekali dijumpai anxiety disorder, jadi kecemasan, gangguan kecemasan, atau ketakutan yang berlebihan, yang ini dikarenakan mereka di satu sisi adalah risiko grup terbesar, ya, bertemu dengan pasien, apalagi pasien COVID, sedangkan mereka juga harus kembali pulang, ketemu keluarganya. Mereka takut di sini, dengan mereka sadar tertular, mereka menularkan itu kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, karena meningkatnya kasus COVID yang ada di negara tersebut, beban mereka itu juga bertumpuk berkali-kali lipat ya. Jadi kadang susah sedikit tidur, kadang juga tidak banyak waktu untuk bersosialisasi. Jadi pulang mungkin tidur hanya 4 jam, kemudian harus kerja lagi, begadang gitu ya. Itu di satu sisi juga secara kesehatan juga itu tidak bagus gitu. Dengan kita kurang tidur dan kecemasan itu menimbulkan gejala psikosomatis. Jadi apa yang kita alami secara psikis itu nanti diterima oleh tubuh, dan tubuh menerima itu sebagai negatif ya. Jadi imun sistem menurun dan bahkan dia sendiri bisa juga tertular COVID. Jadi kalau menurut jurnal yang saya baca, apa yang bisa kita lakukan itu pertama kita harus bisa mengidentifikasi dulu rasa cemas itu sendiri ya. Cemas itu kan bermacam-macam, ada berbagai parameternya. Dengan kita bisa mengidentifikasi itu dan berusaha dari diri sendiri untuk mereduksi itu, insya Allah itu bisa ditekan ya, possibility untuk menderita ya istilahnya gangguan kesehatan mental, bukan gangguan mental, maaf, itu bisa ditekan. Dan kalau itu tidak bisa ditekan, burden-nya itu sudah sangat tinggi, mungkin bisa dikonsultasikan lagi seperti kata Pak Martunis, ke psikolog atau psikiater. Dengan kita bertanya ke ahlinya, saya yakin mereka tahu bagaimana cara untuk mereduksi itu, bagaimana untuk istilahnya bekerja untuk mengurangi itu sehingga kita tidak terjebak di lingkaran yang salah gitu. Kadang kan kita kan ngobrolnya ke teman, mungkin teman itu juga bisa menjadi salah satu istilahnya media untuk mengurangi stres, tapi akan lebih bijak ketika kita langsung bertanya ke ahlinya. Gitu. Ya. Juga terima dukungan kasih. keluarga. Ada lagi yang mau ditambahin, Razan? Enggak, terima kasih mungkin Pak Martunis. Oke, ditambahin oleh Pak Martunis, silakan. Pak Martunis? Halo? Pak Martunis? Ya, silakan ditambahin. Hilang suaranya. Oh enggak? Oke. Oke. Saya rasa sudah sama tadi pertanyaan Bu Mila tadi terkait dengan riset yang terbaru sejauh ini baru masih sedikit ya systematic review terkait dengan gangguan jiwa pada nakes, tapi yang berdasarkan yang saya sampaikan tadi ada paper yang baru dipublish juga ini ya baru 8 Mei ya, sudah sekitar sebulan. Masalah-masalah
cemas yang paling muncul lah. Cemas, kemudian depresi, kemudian stres, gangguan tidur itu merupakan juga gangguan mood ya. Itu yang paling sering ditemukan sejauh ini. Dan itu akan berubah. Sayangnya dari sekian banyak paper yang sudah diteliti, dari kita belum ada ya. Mungkin ini tantangan juga buat kita untuk melihat kawan-kawan di rumah sakit apa saja masalah jiwa yang mereka alami ya. Kalau screening tool saya rasa kita sudah punya, tinggal eksekusi saja ya. Mungkin Bu Farah juga bisa membantu nanti di etik tuh, biar sedikit lebih cepat. Oke ya. Baik. Dan, ya itu saja mungkin. Ya, terima kasih Pak Martunis. Yo. Oke, jadi ini menjadi peluang ya, menjadi Ya. peluang bagi kita semua di sini, dari mahasiswa atau mahasiswa S1, S2 atau yang sedang S3 atau kepada akademisi yang lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tingkat stres pada nakes. Saya yakin di negara-negara lain sudah ada, tinggal kita search aja ya, pasti banyak itu penelitian-penelitian yang terkait. Saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab yang ada di chat box, dan juga waktu juga sudah menunjukkan pukul 4 sore. Alhamdulillah kita tepat waktu. Saya ingin memberikan rangkuman. Oh boleh, silakan Razan. Ini mau closing? Enggak. Atau mau jawab pertanyaan? Ya cuma tambahan aja, kalau misalnya UGM itu sudah mulai melakukan penelitian terkait tingkat stres pada tenaga kerja akibat COVID ini, Kak. Kebetulan kan saya juga kemarin tesisnya ada kerjasama antara universitas saya dengan UGM. Jadi kemarin juga saya dikontak sama ex-supervisor saya dulu, apakah saya tertarik untuk bikin paper, menulis paper tentang tema ini gitu. Kalau misalnya berkenan kan mungkin nanti kalau di ACHD kita juga bisa join, Kak. Boleh, tentu saja. Kita open untuk semua research collaboration. Ya. Oke, terima kasih tambahannya Razan. Mungkin ini closing aja dari kedua narasumber ya, sebelum saya tutup dengan resume dan juga closing statement. Dari Pak Martunis, ada yang mau disampaikan? 1 menit aja, closing. Oke, nggak ada. Nggak ada. Oke, intinya sudah tersampaikan di materinya tadi semua. Untuk Razan mungkin closing? Untuk saya terima kasih sekali lagi sudah memberikan kesempatan untuk sekedar sharing, berbagi, dan saya juga bisa mendapatkan ilmu banyak juga dari narasumber kita, Pak Martunis. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak Martunis. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber, dan juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada peserta yang sudah hadir hari ini. Ada dari Banda Aceh dan sekitarnya, ada dari Aceh juga ya, dari Lok Semawe, dari Sigli, dari Aceh Besar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Juga ada partisipan-partisipan yang sudah registrasi, saya lihat ada dari dari Kupang ya, dari Yogyakarta, Semarang, Jakarta, itu saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan hari ini di Vortrag 01 Perhimpunan Alumni Jerman bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan bisa sedikit menambah informasi atau tips-tips ya dalam hal penanganan mental health selama pandemik. Yang saya tahu resume dari kegiatan hari ini adalah bahwa kita penting sekali untuk menjaga kesehatan mental kita, sama pentingnya seperti kita menjaga kesehatan fisik. Kita harus cuci tangan, pakai masker, social distancing, tapi kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita, karena kemungkinan ya karena kita baru naik ya grafiknya, jadi harus mempersiapkan diri kesehatan mental kita dalam waktu jangka panjang atau dalam waktu long term, supaya kita bisa mempersiapkan diri jikalau nanti pandemik ini masih berlangsung cukup lama, kita masih tetap sehat secara fisik dan secara mental dan spiritual. Kembali lagi, pemateri juga menyampaikan bahwa tips-tipsnya adalah lebih mengadres ya, atau kita tahu bahwa kita tuh sedang cemas atau kita sedang mengalami kondisi-kondisi yang mungkin stres, dan dengan begitu kita tahu mencari solusi, mencari coping strategis atau cara-cara yang membuat kita merasa lebih senang, tergantung dari apa-apa yang kita senangi. Bercocok tanam, bersepeda, yang penting mungkin agak sedikit dihindari gadget ya. Jadi kalau informasi itu bisa dicari dari sumber-sumber yang baik,
kredibel. Dan juga, oh ya saya lupa kasih tahu, kalau di website gugus COVID Indonesia itu ada namanya Hoaxbuster ya. Jadi ketika ada hoax mungkin kita bisa cek di situ apakah itu beneran beritanya atau bukan. Jadi coba di search aja itu di website gugus tugas COVID-19. Itu banyak sekali informasi-informasi penelitian yang bisa kita cek ya, dari data, dari berita, edukasi, publikasi, semuanya ada di situ. Baik teman-teman, jangan lupa pesan saya terakhir adalah kita harus sering-sering sharing, caring, dan juga giving ya. Dengan kita sharing di saat-saat seperti ini, nggak boleh udah isolasi sendiri, terus kita mementingkan diri sendiri ya, kita harus lebih banyak caring juga kepada keluarga kita sendiri, kepada tetangga kita sendiri, kepada lingkungan kerja kita juga, dan kita harus juga sering-sering giving ya. Paling minimal kita memberikan senyuman atau giving smile to everybody. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup webinar saya hari ini. Terima kasih banyak kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vielen Dank untuk Razan und vielen Dank auch untuk Pak Martunis ya, dan juga kepada teman-teman semuanya. Mungkin host bisa di-open semuanya, mungkin ada suara-suara yang mau say hi, di-unmute semua mungkin bisa, Bapak host? Oke. Terima kasih juga untuk Zakiul Fuadi ya, sebagai panitia hari ini yang sudah mengarrange dan semuanya, kepada Tuku Ariesa yang sudah juga dan juga kepada Bapak Muhsin Umar sebagai Research Ambassador Perhimpunan Alumni Jerman. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yang sudah membantu mempromosikan acara kita hari ini. Sampai ketemu nanti kita ada Vortrag 02 dengan topik yang berbeda. Jadi saya sarankan teman-teman bisa memfollow Instagram PAJ Aceh, di mana di situ nanti akan kita share Vortrag atau seri-seri webinar yang lainnya. Untuk link sertifikat jangan lupa bisa dilihat di chat box dan langsung diklik aja linknya untuk mendapatkan sertifikat. Oke, kalau gitu saya tutup acara ini sekali lagi. Boleh di-leave ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Cheers. Salam.